Halo, dan selamat datang kembali. Hari ini kita akan, langsung saja ya, membahas satu topik yang selalu menarik dan jujur saja, sering jadi perdebatan dari Alkitab. 7 meterai dalam Kitab Wahyu. Betul sekali. Selalu jadi topik panas. Analisis kita kali ini akan benar-benar fokus pada interpretasi spesifik yang ada di sumber-sumber yang Anda bagikan ke kami. Menariknya, catatan Anda ini merangkai banyak ayat loh, dari Matius, Markus, Lukas, terus Wahyu sendiri, Daniel, bahkan sampai Tesalonika. Semuanya dirangkai jadi semacam kronologi peristiwa akhir zaman. Iya, jadi semacam puzzle yang disusun ya. Nah, misi kita hari ini adalah mencoba memahami urutan dan makna setiap meterai, tapi persis seperti yang disajikan dalam perspektif sumber Anda ini. Akar masalahnya kan dari pertanyaan para murid di Bukit Zaitan itu. Ah iya, Matius 24 ayat 3. Betul. Apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Pertanyaan fundamental ini yang jadi kerangka kita hari ini. Tepat. Dan penting banget nih buat kita ingat bareng-bareng, fokus kita hari ini tuh pada interpretasi khusus yang ada di materi Anda ini. Kita mau lihat gimana teks-teks Alkitab ini ya dirangkai untuk membangun satu narasi akhir zaman. Dari sudut pandang ini ya? Dari sudut pandang ini, betul. Tafsir lain banyak, tentu. Tapi hari ini kita gali yang satu ini. Mari kita mulai bedah deh. Oke, kita mulai dari pertanyaan para murid tadi. Mereka penasaran soal tanda kedatangan Yesus lagi dan akhir zaman. Nah, jawaban Yesus ini jadi semacam peta jalan gitu ya, untuk memahami urutan meterai ini. Setidaknya menurut kerangka sumber Anda. Kerangka ini memang melihat jawaban Yesus sebagai kunci pembuka. Jawaban pertama Yesus yang dicatat di Matius 24, Markus 13, Lukas 21, itu kan peringatan keras soal penyesatan. Nah, sumber Anda ini langsung mengaitkan itu dengan dibukanya meterai pertama di Wahyu 6. Ayat 1 dan 2 ya? Ya, di situ kan digambarkan ada penunggang kuda putih, bawa busur, dikasih mahkota, terus dia maju sebagai pemenang dan untuk menaklukkan lagi. Nah, ini dia. Penekanan kuat di sumber Anda itu, kuda putih ini melambangkan penyesatan awal yang masif. Bukan kedatangan Kristus yang mulia seperti yang mungkin banyak orang kira ya. Justru kebalikannya ya. Bisa dibilang begitu. Ada detail menarik soal busurnya. Sumber Anda menyebutnya busur tipuan. Merujuk ayat-ayat kayak di Mazmur atau Hosea gitu. Artinya kemenangan yang diraih itu kemenangan palsu, pakai tipu daya. Tujuannya untuk terus menaklukkan lagi itu dilihat sebagai penyebaran penyesatan global yang makin gencar. Jadi kayak serangan pembuka gitu. Jadi kuda putih ini semacam pemenang palsu yang nyebarin kebohongan. Bukan kabar baik sama sekali. Oke, setelah penyesatan ini apa langkah selanjutnya menurut rangkaian ini? Langkah berikutnya, ini eskalasi. Menuju kekerasan fisik. Ah, benar. Meterai kedua, perang. Ini pas banget sama peringatan Yesus selanjutnya soal perang dan desas-desus tentang perang gitu kan? Iya, di Matius 24:6 dan Injil lainnya. Wahyu 6 ayat 3 dan 4 menggambarkannya sebagai kuda merah padam. Penunggangnya dikasih kuasa buat ambil damai sejahtera dari bumi, bikin orang saling bunuh, dan dia bawa pedang yang besar. Ini perkembangan yang logis sih menurut tafsir ini ya. Dari perang ideologi, iman gitu kan, penyesatan tadi, jadi perang fisik skala besar. Hilangnya damai sejahtera secara global, dan simbol pedang besar itu, wah, ini menandakan konflik yang luas dan brutal. Bukan cuma cekcok kecil-kecilan. Satu bencana memicu yang berikutnya gitu ya polanya ya. Kelihatannya begitu urutannya di sini. Dan rangkaian ini berlanjut nih. Setelah perang yang menghancurkan, datang meterai ketiga, kelaparan. Yesus juga nyebutin ini kan. Matius 24 ayat 7 ya, ada di situ. Wahyu 6 ayat 5 dan 6 menggambarkan kuda hitam, penunggangnya pegang timbangan. Terus kedengeran suara yang ngasih tahu harga bahan pokok yang waduh mahal banget. Gandum, jelai jadi langka dan mahal. Tapi ada instruksi aneh nih, jangan merusakkan minyak dan anggur. Nah, timbangan dan harga pangan yang selangit itu jelas banget gambaran kelaparan parah. Plus, ketidakadilan ekonomi yang ekstrim. Bayangin aja, upah kerja seharian cuma cukup buat makan satu orang. Susah banget itu. Terus soal minyak dan anggur itu gimana kok dilindungi? Itu menarik. Sumber Anda nggak ngasih satu jawaban pasti sih, tapi bisa ditafsirkan mungkin sebagai simbol kemewahan yang tetap ada buat kaum elit. Jadi kelihatan ketidakmerataannya, atau bisa juga ada makna simbolis lain.
Mungkin hal-hal rohani gitu ya, yang tetap terjaga di tengah krisis materi. Apapun itu, intinya krisis ekonomi parah sebagai dampak perang sebelumnya. Oke, krisis pangan, ekonomi, lalu diikuti bencana yang lebih ngeri lagi, kematian massal, meterai keempat. Kuda pucat ya? Iya, di Wahyu 6 ayat 7 dan 8. Kuda warnanya hijau kekuningan atau pucat pasi. Nama penunggangnya Maut, ditemani Hades, kerajaan maut. Mereka dikasih kuasa atas seperempat bumi untuk membunuh pakai kombinasi pedang, perang, kelaparan, penyakit sampar. Yang juga disebut Yesus kan, Sampar itu? Betul, Matius 24.7 sama Lukas 21.11. Dan yang terakhir, binatang buas di bumi. Ini kayak puncak dari 3 sebelumnya ya. Kombinasi maut yang dampaknya luar biasa. Seperempat populasi bumi. Itu skala yang sulit dibayangkan sih. Gede banget ya. Nah, soal binatang buas ini ada catatan menarik di sumber Anda. Selain makna harfiah, ini juga bisa ditafsirkan simbolis. Bisa jadi penindasan oleh rezim atau kuasa politik yang kejam, merujuk ke Daniel, atau bahkan aktivitas nabi-nabi palsu yang mematikan secara rohani. Jadi merujuk ke Wahyu juga ya soal nabi palsu. Iya, ada rujukannya ke Wahyu 13, 19, sama Matius 24 juga. Jadi intinya, kematian datang dari mana-mana. Perang, lapar, wabah, terus mungkin juga penindasan politik atau penyesatan fatal. Lengkap. 4 meterai pertama ini, wah gambaran kehancuran fisik dan sosial yang luar biasa. Tapi meterai kelima ini fokusnya agak beda ya. Lebih ke ranah spiritual, penganiayaan. Betul, ini pergeseran fokus. Tentang pengikutnya yang bakal dibenci dan dianiaya. Wahyu 6 ayat 9-11 nunjukin jiwa-jiwa para martir. Mereka yang mati karena setia sama firman Tuhan dan kesaksian mereka. Mereka ada di bawah mesbah, berseru minta keadilan. Terus dikasih jubah putih, diminta sabar sedikit lagi sampai jumlah saudara seiman mereka yang bakal jadi martir juga genap. Nah, sumber Anda menempatkan meterai kelima ini dalam konteks narasi yang lebih gede lagi. Menurut interpretasi ini, setelah dunia digoyang sama penyesatan, perang, lapar, maut, yang dilihat sebagai alat yang dipakai sosok binatang yang dikasih kuasa setan buat ambil alih kendali, barulah periode penganiayaan besar terhadap orang percaya dimulai secara intensif. Jadi meterai 1-4 itu semacam persiapan panggung buat si binatang ini. Bisa dibilang begitu, menurut tafsir ini. Nah, soal lokasi di bawah mezbah, sumber Anda ngasih 2 kemungkinan tafsir. Bisa jadi ini merujuk mezbah korban bakaran di bumi, kayak darah Habel yang teriak dari tanah itu kan? Atau bisa juga simbolis untuk Hades, alam maut, yang dalam kosmologi kuno dianggap di bawah bumi, atau lautan kaca surgawi. Oke. Terus jubah putih itu? Jubah putih itu simbol jaminan kebangkitan dan pembenaran mereka nanti. Sumber Anda juga spesifik nyebutin bakal ada 2 gelombang kemartiran besar di sekitar periode 1 masa terakhir yang dinubuatkan Daniel. Menarik. Setelah penderitaan para martir, meterai ke-6 balik lagi ke bencana fisik, tapi skalanya kosmik. Belum pernah terjadi sebelumnya kayaknya. Dahsyat banget ini. Wahyu 6 ayat 12-14 itu ngambarinnya dramatis banget. Gempa bumi hebat, matahari jadi hitam, bulan jadi merah darah, bintang-bintang jatuh dari langit, langit kayak digulung, gunung sama pulau geser semua. Semua orang dari raja sampai budak pada ngumpat ketakutan karena murka Allah dan anak domba. Dan ini terjadi sebelum meterai ke-7 dibuka. Kedahsyatan meterai ke-6 ini memang luar biasa ya, deskripsinya begitu final gitu. Dan ini memunculkan pertanyaan interpretatif yang krusial banget yang jadi fokus penting juga di sumber Anda. Gimana sih hubungan antara rangkaian 7 meterai ini dengan 2 rangkaian penghakiman lain di Wahyu, yaitu 7 sangkakala sama 7 cawan murka? Apakah tiga-tiganya jalan barengan, tumpang tindih, atau berurutan? Nah ini nih salah satu argumen utama dalam interpretasi sumber Anda. Pandangan yang disajikan tegas banget. Ketiga rangkaian ini tidak tumpang tindih, tapi terjadi secara berurutan. Artinya semua meterai harus selesai dibuka dulu, baru sangkakala pertama ditiup. Dan semua sangkakala harus selesai bunyi dulu, baru cawan murka pertama dicurahkan. Benar sekali. Dan sumber Anda nggak cuma bilang gitu, tapi ngasih beberapa alasan kunci. Berdasarkan pembacaan teks-teks terkait ya, kenapa urutan ini dianggap penting? Saya coba rangkum garis besarnya ya, tanpa terlalu teknis sama ayat-ayatnya. Boleh, biar lebih gampang dipahami.
Pertama, ada argumen teologis soal waktu penebusan di surga. Meterai ketujuh dilihat sebagai persiapan doa-doa naikan. Sangkakala ketujuh sebagai awal momen penebusan itu. Dan cawan murka dicurahkan selama penebusan itu. Ini kan jadi urutan logis ya. Meterai 7 kurang sangkakala 7 kurang cawan. Oke, masuk akal urutannya. Kedua, argumen naratif. Soal kapan tokoh-tokoh kunci muncul. Contohnya, 144.000 orang itu kan dimeteraikan setelah meterai ke-6 dibuka. Tapi sosok binatang yang mereka lawan itu baru muncul setelah sangkakala ke-6 ditiup. Artinya, meterai 6 harus terjadi sebelum sangkakala 6, gitu kan? Oke. Ada lagi? Ketiga, argumen tekstual dari perintah spesifik. Kayak belalang dari sangkakala ke-5, itu cuma boleh nyiksa mereka yang tidak punya meterai Allah. Nah, pemeteraian itu kan baru terjadi setelah meterai ke-6. Jadi, sangkakala ke-5 harus datang setelah meterai ke-6. Keempat, ada kaitan antara kemartiran di meterai ke-5 dan kejatuhan setan setelah sangkakala ke-5 yang dilihat sebagai sebab akibat. Jadi saling terkait ya antar meterai dan sangkakala ini. Terakhir, argumen kelima. Ini membedakan antara permulaan penderitaan yang Yesus sebut ini mencakup meterai 1-4 sama sebagian meterai 6 dengan kesengsaraan besar yang sesungguhnya. Nah, menurut tafsir ini, kesengsaraan besar itu baru dimulai dengan era sangkakala, khususnya sangkakala ke-6 dan ke-7. Oke, jadi intinya nih, dari berbagai sudut pandang teologis, naratif, tekstual sumber Anda ini melihat ada bukti kuat untuk urutan yang ketat. Meterai itu pendahuluan, sangkakala itu inti kesengsaraan, dan cawan itu penghakiman final. Semuanya berurutan, nggak campur aduk. Ini implikasinya lumayan signifikan ya? Signifikan banget untuk memahami alur keseluruhannya, menurut perspektif ini. Kalau gitu, apa yang terjadi pas meterai ke-7 akhirnya dibuka setelah semua kengerian meterai ke-6 tadi? Dan penegasan urutannya, Wahyu 8 ayat 1-6 ngambarinnya unik banget. Ada hening total di sorga, kira-kira setengah jam. Terus 7 malaikat dikasih 7 sangkakala. Ada malaikat lain datang bawa pedupaan emas, mempersembahkan dupa bareng doa-doa orang kudus. Habis itu, api dari mezbah diambil, dilempar ke bumi, memicu guruh, suara-suara, kilat, sama gempa bumi. Iya, menurut tafsir sumber Anda, meterai ke-7 ini fungsinya beda. Bukan satu peristiwa bencana spesifik kayak meterai sebelumnya. Lebih kayak pembuka gerbang atau wadah yang melepaskan atau menginisiasi rangkaian 7 sangkakala. Jadi meterai terakhir ini penanda transisi ke fase penghakiman berikutnya. Jadi isinya itu 7 sangkakala ya? Secara esensial, begitu. Keheningan di surga itu mungkin nandain kehikmatan atau antisipasi yang luar biasa ya terhadap apa yang bakal terjadi. Api yang dilempar ke bumi itu jadi semacam sinyal ilahi bahwa penghakiman lewat sangkakala bakal segera dimulai. Dan sumber Anda langsung lanjut merinci dampak 4 sangkakala pertama kan? Di Wahyu 8 ayat 7-13, sangkakala pertama hancurin sepertiga tumbuhan di bumi pakai hujan es dan api. Sepertiga ya, bukan semua, itu penting. Sangkakala kedua ubah sepertiga laut jadi darah, musnahin makhluk laut sama kapal. Sangkakala ketiga racuni sepertiga sumber air tawar pakai bintang namanya absintus, pahit artinya. Sangkakala keempat bikin gelap sepertiga matahari, bulan bintang. Terus diakhiri peringatan ngeri dari burung elang, celaka, celaka, celaka. Karena 3 sangkakala berikutnya bakal jauh lebih parah. Wah, itu baru permulaan sangkakala ya. Dan semua peristiwa dahsyat dari meterai dan sangkakala awal ini, menurut sumber Anda, perlu dilihat dalam konteks nubuat yang lebih besar lagi, yaitu nubuat Daniel soal satu masa terakhir, periode 7 tahun final itu loh. Daniel 9:27 ya? Betul. Tafsir ini menghubungkan kemunculan sosok binatang yang tadi disebut muncul setelah sangkakala ke-6 menurut Wahyu 13 dengan pemenuhan nubuat ini. Binatang ini bakal bikin perjanjian selama 7 tahun. Nah, kekacauan hebat dari meterai dan sangkakala awal inilah yang dilihat sebagai cara buat dia merebut kekuasaan global di tengah krisis. Jadi kekacauan itu justru dimanfaatkan ya? Sumber Anda juga bahas detail di Daniel 9:27 soal apa yang terjadi di pertengahan masa atau selama setengah masa itu kan? Ya, dibahas juga. Kesimpulan yang ditarik dalam interpretasi ini adalah bahwa kesengsaraan besar yang Yesus sebut di Matius 24:21 itu dimulainya bersamaan dengan dimulainya periode 7 tahun terakhir itu. Dan ini pas banget waktunya dengan ditiupnya sangkakala ke-6. Jadi kesengsaraan besar sama dengan 3,5 tahun terakhir, sama dengan dimulai saat sangkakala ke-6. Tepat.
Jadi kesengsaraan besar ini periode 3,5 tahun atau 42 bulan, 1260 hari, kadang disebut satu masa, dua masa setengah masa, pas binatang berkuasa penuh, nindas orang kudus dan nguasain Yerusalem, itu semua ada rujukannya di Wahyu 11, Wahyu 13. Oke, tapi kan ada ayat yang bilang hari-hari itu akan dipersingkat. Nah, itu dia. Penting dicatat, dalam tafsir ini, kesengsaraan besar itu spesifik. Masa penderitaan buat orang-orang kudus, orang percaya yang hidup saat itu. Tapi ada janji penghiburan dari Yesus di Matius 24 ayat 22, bahwa hari-hari itu akan dipersingkat demi orang-orang pilihan. Sumber Anda menafsirkan dipersingkat ini bukan berarti durasi 3,5 tahunnya jadi lebih pendek, tapi penderitaan orang percaya itu diakhiri melalui peristiwa pengangkatan atau rapture. Ah, pengangkatan. Iya, merujuk ke 1 Tesalonika 4 sama 1 Korintus 15. Orang percaya yang udah mati dibangkitkan, yang masih hidup diubahkan seketika, ketemu Tuhan di awan-awan. Dan momen pengangkatan ini menurut sumber Anda terjadi tepat saat sangkakala ke-7 berbunyi. Wah, spesifik sekali waktunya ya. Di sangkakala ke-7, Ya, Wahyu 11:15. Konsekuensinya apa? Ini terjadi sebelum 7 cawan murka Allah dicurahkan. Jadi orang percaya diangkat dulu. Nggak mengalami penghakiman 7 cawan yang memang ditujukan buat para penyembah binatang. Oke, jadi ada pemisahan ya antara kesengsaraan orang percaya berakhir di sangkakala 7 dan murka Allah untuk dunia, 7 cawan. Urutan waktu yang sangat detail ini. Dan Anda sebut tadi, sumber ini juga secara eksplisit nolak pandangan alternatif ya, yang disebut Kyone 1 atau View 1 itu. Betul. Sumber ini nolak pandangan yang mungkin menyamakan atau mengulang peristiwa antara meterai dan sangkakala. Misalnya, ada yang menafsirkan keduanya sebagai Perang Dunia III atau semacamnya. Nah, pandangan ini ditolak karena dianggap bakal merusak makna dari urutan pembukaan meterai yang dipandang sangat penting dan ketat berurutan dalam kerangka interpretasi ini. Nggak boleh dicampur adukan gitu. Oke. Setelah penjelajahan yang cukup dalam ini, mari kita coba tarik benang merahnya ya. Berdasarkan sumber-sumber yang Anda berikan ini, interpretasi 7 meterai ini adalah sebuah rangkaian peristiwa awal. Terjadinya secara berurutan, nggak tumpang tindih. Mulai dari penyesatan global, Kuda putih, diikuti perang, kuda merah, kelaparan, kuda hitam, kematian massal, kuda pucat. lalu penganiayaan orang percaya, Meterai kelima, para martir. dan puncaknya di bencana kosmik dahsyat di meterai ke-6. Nah, meterai ke-7 kemudian berfungsi sebagai pembuka jalan bagi rangkaian 7 sangkakala yang menandai periode kesengsaraan yang lebih intensif lagi. Begitu ya rangkumannya? Tepat sekali. Penekanan utamanya ada di urutan itu. Meterai sebagai permulaan penderitaan, sangkakala sebagai masa kesengsaraan yang sesungguhnya, dengan sangkakala ke-6 memulai kesengsaraan besar buat orang percaya, dan akhirnya 7 cawan murka sebagai penghakiman final atas para penyembah binatang. Ini terjadi setelah orang percaya diangkat pas sangkakala ke-7. Kunci dari perspektif yang disajikan di sumber Anda ini adalah gimana kitab Wahyu, Injil-Injil sinoptik sama kitab Daniel dilihat saling terkait erat, membentuk satu narasi kronologis akhir zaman yang utuh dan berurutan. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda yang menyimak? Sumber yang Anda bagikan ini menyajikan sebuah peta jalan yang sangat terstruktur dan detail ya untuk memahami peristiwa akhir zaman dari satu sudut pandang interpretatif ini. Sebagai bahan pemikiran penutup nih buat Anda bawa pulang, kalau Anda menerima kerangka urutan yang detail ini, gimana hal itu mungkin mempengaruhi cara Anda melihat berbagai peristiwa global yang terjadi saat ini? Pertanyaan bagus itu. Dan apa implikasi praktis dari panggilan Alkitab untuk senantiasa berjaga-jaga kalau dilihat dari lensa interpretasi akhir zaman yang spesifik ini? Nah, ini sesuatu yang bisa Anda renungkan lebih lanjut deh. Sampai bertemu di pembahasan kita berikutnya.